Assalamualaikum teman-teman. Di podcast kali ini kami sedang berada di sebuah kafe dengan konsep rumahan, namanya itu Go Drink. Jadi kali ini kita diberikan kesempatan nih untuk ngobrol langsung dengan CEO-nya. CEO-nya langsung nih. Ngobrol langsung dengan CEO-nya yang notabene merupakan seorang guru juga. Nah, teman-teman masih pada penasaran kan dengan cerita beliau? Langsung aja nih kita sapa Mas Jega. Ya, Selamat pagi Mas Jega. Selamat pagi, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Jega ini emang beneran nama beken, nama aslinya apa nama beken aja nih Mas? Iya, nama beken sih ya. Oh, nama beken aja. Jadi punya nama beken, nama bekennya itu Sega Wardana. Oh, Sega Wardana. Kok bisa Mas? Iya, jadi dulu saya sempat pernah ikut siaran radio ya, Mbak ya. Jadi kalau orang siaran radio kan biasanya pakai nama-nama samaran gitu. Nah, iya. Saya pakai nama Sega Wardana itu. Sampai sekarang pada taunya ini ya Sega ya. Iya. Padahal nama aslinya siapa Mas? Nama aslinya Taufik Arianto. Taufik Arianto. Jauh banget ya. Jauh banget. Oke Mas Jega, bener gak sih yang saya omong tadi Mas? Mas ini kan CEO-nya Go Drink ini. Betul. Yang background-nya katanya seorang guru juga. Nah itu cerita awalnya gimana sih Mas? Kok bisa dari seorang guru jadi entrepreneur kayak sekarang ini Mas? Iya, jadi selain saya CEO-nya Go Drink ya, saya juga mengajar di salah satu SD kan. Jadi saya ini seorang guru. Jadi saya itu lulusan sarjana pendidikan, kemudian saya langsung terjun mengajar di 2014. Tapi itu belum ada usaha apapun itu? Belum ada usaha apapun. Go Drink itu baru berdiri sih di tahun 2015. 2015, iya. Jadi 1 tahun setelah saya mengajar baru Go Drink itu terbentuk gitu. Karena apa itu Mas? Karena emang butuh atau emang udah hobi atau apa Mas itu Mas? Kalau pertama itu? Mungkin bisa dibilang karena memang butuh Mbak. Butuh ya. Karena saat itu saya bekerja sebagai guru itu tidak langsung sebagai guru tetap. Oh, honorer dulu ya Mas. Betul. Tahu kan ya besaran gajinya berapa? Iya pasti. Jadi sebagai usaha sampingan itu saya buka usaha Go Drink itu. Begitu. Jadi selain butuh ada lagi nggak tujuan yang lainnya itu? Iya, jadi sebenarnya dulu pertama memang itu sih saya butuh usaha sampingan gitu kan. Tapi selain itu saya juga pengen buka usaha ini untuk mengisi aktivitas di rumah supaya orang tua juga punya kegiatan gitu. Oh, berarti buat orang tua juga ini. Supaya ada kegiatan. Gitu. Berarti 2015 itu mulai ada karena ya tadi butuh masih honorer. Sekarang berarti udah ASN. Alhamdulillah udah sejak ASN, 2018. Oh, 2018. Iya. Terus buat ngisi juga keluarga ya yang berarti yang mengisi di sini itu dari keluarga sendiri berarti? Iya, betul sekali. Habis itu 2015 bentuk sampai sekarang ya Mas ya bisa ini. Sekarang alhamdulillah udah hampir 6 tahun ya. Iya. Oh iya, sedikit flashback nih Mas. Dari dulu emang Mas tuh emang suka dunia entrepreneur atau udah punya dulu bisnis online kah atau apa gitu bisa sampai punya ini gitu? Tidak ada sama sekali basicnya. Gak ada sama gitu. sekali ya? Karena saya dulu dari saya SD sampai SMK. Saya dulu SMK ya. Jadi saya itu sekolah SMK-nya tuh di teknik mesin sebenarnya. Teknik mesin? Iya. Kok beda banget ya? SMK-nya teknik mesin, kemudian lanjut S1 itu saya jurusannya pendidikan guru sekolah dasar. Pendidikan SD. Jauh sekali ya. Iya, kok bisa 190 derajat Mas? Iya, jadi saya dulu SMK itu sebenarnya bukan atas kemauan saya. Oh, SMK karena dorongan orang tua nih Mas ya. Orang tua kan maksudnya SMK nanti supaya lulus bisa langsung kerja. Ternyata bisa kuliah ya. Tapi kuliahnya kok beda jauh gitu. Apa Mas itu Mas? Emang kalau yang kuliah keinginan Mas sendiri atau dari orang tua? Kuliah memang keinginan saya sendiri karena kok saya rasanya kayak ada panggilan gitu jadi guru itu kayak merasa terpanggil gitu. Soalnya merasa dari SD sampai SMK kan sekolah saya di swasta terus ya. Swasta terus kayaknya guru-gurunya tuh enak gitu. Jadi saya kayak terbawa gitu kan. Jadi terus akhirnya udah milih jadi guru aja lah, enak. Tapi selama SMK itu juga menikmati itu belajar teknik mesin itu. Ya menikmati. menikmati. Iya, menikmati. Cuman kayak bukan passionnya di situ gitu. Berarti sekarang jadi guru juga senang aja ya. Iya, sekarang jadi guru senang gitu. Berarti kalau dari keluarga sendiri ada juga nggak yang entrepreneur juga, mesti ada bisnis juga kayak gitu? Kalau orang tua, ya, kalau dari bapak iya, bapak kan memang pekerjaannya udah usaha. Kalau ibu dulu juga penjahit gitu. Jadi bisa dibilang ada sedikit ilmu sih dari orang tua gitu. Tapi nggak ada sangkut pautnya buat nerusin bukan dari orang tua gitu ya? Bukan. Tapi ini benar-benar pure Mas dari Mas ya? Begitu. Cuma mungkin kayak manajemennya tahu tentang bisnis tuh dari udah belajar dikit-dikit sebelumnya gitu ya Mas ya? Betul sekali. Oke, terus tujuan lain apa Mas buat bikin kafe dengan konsep rumahan kayak gini? Jadi saya itu dulu tuh seneng zaman kuliah tuh seneng saya itu kalau sama teman-teman tuh kita nongkrong di mana gitu sambil ngerjain tugas gitu kan. Ya. Saya terpikir tuh kalau di Klaten kan zaman 2015 tuh belum banyak sih sebenarnya. Terus saya kok kayaknya pengen bikin kayak gini tapi nggak mungkin langsung bisa bikin besar gitu kan. Jadi saya mencoba jualan es dulu aja lah waktu itu. Jualan es tuh
nggak sempat terpikirkan mau sampai sebesar ini sebenarnya. Berarti coba-coba aja dulu itu sebenarnya. Coba aja, terus ngalir aja gitu. Ngalir aja gitu. Berarti dari awalnya belum jadi seperti ini? Belum. Jadi saya memang benar-benar dari nol gitu. Dari nol? Iya. Kayak apa Mas dulu? Awalnya kayak gimana emangnya? Dulu cuma sekedar saya bikin gerobak nih, gerobak jualan. Kemudian saya jualan, waktu itu jualan minuman aja, hanya minuman aja, dan minuman blend kayak gitu. Beli cuma ya beli datang langsung pergi gitu ya, maksudnya belum ada tempat ini gitu ya? Iya, belum ada tempat. Gitu, oke. Terus ini Mas, kenapa kok pilih jadi udah ibaratnya udah punya ijazah guru nih, pasti udah laku di mana-mana ya. Terus kenapa milih pengen usaha gitu? Jadi saya sempat bingung juga kalau ditanya itu. Jadi kalau usaha memang dulu kan karena saya awalnya itu memang dari coba-coba kan ya Mbak. Terus akhirnya kok bisa sampai kesini gitu kan, terus akhirnya saya mulai menekuni, mulai menyenangi usaha ini gitu kan. Jadi lebih saya itu supaya kegiatan di kafe ini juga bisa bermanfaat bagi yang di rumah gitu, juga bermanfaat bagi pegawai-pegawai saya juga gitu. Berarti lebih bermanfaat gitu ya Mas ya. Lebih bermanfaat. Wah, visioner sekali ini ya. Oke Mas, jadi tentang sejarahnya ya. Sekarang kita ke kafenya ini sendiri ya Mas ya. Kafenya ini kan udah sejak 2015 ya Mas ya, udah sampai sekarang berarti hitungannya udah 6 tahun ya. Iya, 6 tahun. 6 tahun berdiri itu udah ibaratnya lama banget loh itu. Itu apa sih Mas tips dan triknya bisa bertahan sampai selama ini gitu? Kalau dari kami yang penting konsisten. Konsisten ya, kunci utamanya konsisten ya. Jadi kita sempat kok pernah mau tutup gitu karena kita pernah merasa di bawah, maksudnya down banget gitu kan, kok kayaknya sepi, nggak ada pemasukan, nggak dilanjut aja gitu. Kita pernah kayak gitu. Pernah sempat gak ada pelanggan juga gitu? Nggak ada pemasukan, pernah iya. Tapi kita mikir lagi dari awal, lebih baik kita buka aja sih, toh ini juga di rumah sendiri kayak gitu kan. Jadi yang penting kita tetap konsisten, mau untung mau rugi yang penting kita tetap coba buka gitu. Ya, terus juga pegawainya soalnya juga kayak ibaratnya keluarga sendiri gitu juga ya. Pegawainya jadi kalau di Godring itu dibantu sama keluarga juga gitu. Meskipun kita sudah punya pegawai juga tetap dari keluarga ada campur tangannya gitu. Jadi enak ya berarti ya Mas. Pegawainya juga sudah kayak kekeluargaan. Udah keluarga sendiri gitu ya Mas ya. Oke, terus kalau dilihat lagi kok saya lihat tuh tempatnya tuh kayak cozy banget gitu ya, enak buat ngerjain tugas buat ini gitu. Terus kalau biayanya dibandingkan dengan tempat lain tuh apa sih Mas? Kelebihannya apa ya? Kalau ini menurut saya sendiri Iya. Ya nyaman sih ya. Kemudian di sini juga fasilitas juga cukup, ada wifi-nya juga gitu kan. Jadi orang-orang yang di sini tuh bisa mengerjakan tugas, bisa ngobrol sama temen, meet up sama temen gitu. Dan selain itu juga di sini harganya masih terjangkau dibandingkan kafe-kafe lain gitu ya. Masih terjangkau, nggak yang terlalu mahal dan pokoknya masih terjangkau. Karena kita keuntungannya ada di tempat. Oh iya benar, tempatnya rumah sendiri ya Mas ya. Rumah sendiri, jadi kita keuntungannya ada di situ gitu. Begitu. Terus kalau untuk perannya Mas Jega sendiri di sini, ini kan Mas Jega di sini sebagai CEO-nya ya. Terus saya lihat di Instagram itu kayak postingannya udah ribuan, pengikutnya udah puluhan ribu itu. Tuh ada manajemennya sendiri nggak sih Mas? Manajemen ada, tapi ya saya sendiri yang mengelola. Manajemen diri ini berarti ya. Jadi semuanya itu saya mengelola, termasuk dari Instagram, pegawai, stok barang itu saya kelola sendiri. Semuanya? Iya. Terus Mas kan masih aktif juga kan sebagai guru itu? Masih. Gimana cara bagi waktunya dengan itu? Ya, sebisa mungkin setiap ada kesempatan untuk kalau Instagram setiap ada kesempatan untuk membuka saya pasti mengelola Instagram. Tapi ya yang penting tugas saya sebagai guru tidak. Iya, karena sudah menjadi abdi negara itu udah pasti. Itu kan sudah ada tanggung jawabnya kan. Yang penting bisa tanggung jawab sebagai guru sudah terpenuhi dan tanggung jawab di kafe juga terpenuhi, bisa balance saja gitu. Terus saya lihat juga fotonya juga bagus-bagus itu Mas sebelumnya belajar ilmu mungkin manajemen kah atau ilmu desain atau apa gitu? Tidak ada sama sekali Mbak. Nggak ada sama sekali. Saya modalnya adalah lihat referensi di tempat-tempat lain gitu. Ya, jadi saya sering buka-buka IG, itu lihat konten-konten gitu, buka YouTube, lihat bagaimana cara bikin ini. Jadi lebih dibilang otodidak ya? Otodidak, iya. Jadinya otomatis sekarang. Jadinya otomatis. Oke, terus kalau selama kafe ini buka ini Mas, udah 6 tahun nih, ada nggak sih kisah-kisah yang mungkin buat Mas tuh menyedihkan sampai itu, buat Mas sampai down, sampai rasanya pengen tutup aja deh gitu, ada nggak? Pernah Mbak, jadi kita pernah di masa-masa sulit sebenarnya. Jadi di 2018-2019 itu sebelum pandemi ya Pak? Iya, sebelum pandemi kita pernah kayak merasa kafe ini kok sepi banget ya gitu. Sepi banget. Padahal sebelumnya rame gitu. Ada apa dengan kafe ini gitu kan. Jadi kayak ada apa itu Mas? Kita sempat kayak gitu. Jadi
Ini dari pengamatan kami kok, setiap ada yang mau jajan ke sini sudah berhenti di depan tapi nggak jadi masuk gitu. Kayaknya itu mistis ya Mas ya. Ya bisa dibilang mistis itu ya. Itu ya. Kita sih awalnya ya positif thinking ya, mungkin memang nggak mau kesini, mungkin memang belum rezekinya kami gitu kan. Tapi kok lama kelamaan berjalan seperti itu sampai akhirnya ada teman gitu pernah mau kesini dan itu bilang ke saya kok tutup, padahal saat itu nggak tutup. Nah kita mulai agak curiga nih, agak panik nih, agak parno nih. Ada apa ini? Iya, terus akhirnya ya dari obrolan teman ke teman gitu kan, kayaknya memang ada yang nggak beres di usahamu gitu. Mungkin ada yang nggak suka atau ada yang apa gitu kan. Ya udah kita akhirnya waktu itu ada pengajian. Kebetulan ada mengisi pengajian kan, ada kelompok pengajiannya dari ibu gitu kan. Waktu itu sering ada pengajian di sini seminggu sekali gitu kan. Supaya apa ya, supaya lebih apa ya, ibaratnya kayak dibersihin gitu ya Mas ya. Kayak gitu. Terus juga ada saran dari temen, coba kamu pasang ini bunga daun bidara di depan kafemu. Saya coba juga itu, pokoknya berbagai cara saya coba. Yang penting ini sih saya niatnya baik gitu aja. Yang penting niatnya baik, nggak yang namanya apa ya, yang nggak ngerugiin orang lain juga gitu. Jadi saat itu pengen benar-benar udah mau tutup aja gitu ya. Pernah suatu hari kita nggak ada pemasukan sama sekali. Sama sekali nggak ada, berarti nggak ada pelanggan, nggak ada yang kesini gitu. Iya. Dan itu berjalan beberapa hari kok, dalam 1 minggu pemasukannya sedikit banget, malah kita tombok terus gitu kan. Iya, sempet lanjut nggak ya, tapi kita balik lagi, kita harus konsisten, kita tetap harus buka terus. Kunci utamanya itu ya Mas ya, konsisten ya. Baik mau rugi atau mau untung, yang penting kita coba buka terus aja. Rezeki udah ada yang ngatur gitu ya Mbak ya. Nah iya bener banget. Terus kalau dilihat kayak tadi kan Mas bilang awalnya cuma gerobak aja gitu, sekarang sampai bisa buat kayak tempat duduk banyak kayak gini tuh, itu cuma awalnya gimana itu Mas? Maksudnya pelan-pelan aja atau tiba-tiba langsung terus pengen jadi besar kayak gitu? Kalau kami sih pelan-pelan. Kita modalnya dari nol loh Mbak. Iya, modalnya dari nol. Jadi kita setiap ada keuntungan kita tabung ya, istilahnya kita tabung. Kalau udah ada uangnya kita belikan apa gitu. Jadi belinya nggak langsung semuanya, step by step gitu ya Mas. Iya betul sekali. Bahkan kita juga bukanya dulu dari depan dulu, kemudian di tengah yang di teras itu, baru dalam baru dibuka gitu. Jadi bertahap. Berarti bener-bener cuma depan aja. Iya, cuma depan aja. Ke belakang. Iya, lama-lama di atas nanti ya Mas. Sampai sekarang kita nggak punya ruang tamu di rumah. Oh ya, ruang tamunya di sini nih. Di sini betul. Oke, terus ini Mas, misalnya dikasih pilihan ya, jangan kan sebagai guru juga udah entrepreneur juga, kalau dikasih pilihan antara dua itu, suruh pilih yang mana aja? Sebuah pilihannya sulit ini. Tapi kalau bisa keduanya kenapa tidak? Gitu, saya tahu karena itu tuh Mas. Kalau bisa keduanya kenapa tidak? Gitu. Selagi saya masih bisa mengerjakan dua hal ini ya saya kerjakan. Gitu. Jadi nggak mau milih nih ya? Kalau milih sulit kayaknya. Ini mumpung masih bisa dikerjakan dua-duanya ya saya kerjakan dua-duanya gitu aja. Berarti manajemen waktunya Mas sendiri ya, ini ya. Apalagi udah punya istri ya Mas ya? Iya, alhamdulillah. Terus bagi waktunya lebih sulit lagi kan ya. Yang penting saya ini aja sih Mbak, percaya aja bahwa apa yang saya kerjakan itu baik gitu aja lah. Jadi nanti biar rezeki yang ngalir gitu, ngalir sendiri. Yang penting apa ya, saya bisa membagi waktu untuk tanggung jawab saya masing-masing sebagai guru, sebagai kepala keluarga, ya kan, sebagai kepala kafe juga. Yang penting saya baginya udah sesuai tanggung jawab masing-masing gitu aja. Visioner banget ya. Oke. Terus berarti kalau bisa saya tarik kesimpulan ya Mas ya, berarti intinya tuh kalau mau jadi entrepreneur tuh yang pertama sih konsisten ya Mas ya, konsisten. Terus yang kedua mungkin jangan takut mencoba atau jangan takut memulai ya, karena kalau belum coba memulai nggak bakalan tahu ya mau gimana. Terus sekarang ini Mas, minta nih motivasi apa semangatnya buat anak-anak muda nih, yang pada mungkin takut kali ya mau memulai sesuatu gitu Mas. Kalau buat anak-anak muda milenial sekarang ya itu yang penting setiap ada kesempatan ambil aja gitu, nggak usah mikir kegagalannya, yang penting coba dulu. Berhasil atau gagal itu sebagai hadiahnya aja gitu. Yang penting kita coba dulu, kita tekunin, udah gitu aja. Ya, berarti kebahagiaan itu hadiahnya. Kalau gagal udah mikir gagal duluan, ya itu udah ngeblok mentalnya duluan gitu ya Mas ya. Iya, down dulu gitu ya Mas ya. Gitu. Yang penting yakin aja sama konsisten itu. Yakin dan konsisten. Oke. Terima kasih Mas Yoga ya buat waktunya bisa ngobrol bareng nih dengan CEO-nya langsung ya. Terima kasih atas motivasinya, semangatnya, apalagi ya nasihatnya, terus curhatnya ya. Semoga bisa menginspirasi buat teman-teman semua nih pastinya. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video ini. Kemudian jangan lupa ya buat mampir ke Godring dulu nih. Ya Mas ya, boleh dulu ini. Nanti kita bisa ngopi bersama ya. Iya, ini contohnya ini. Kemudian jangan lupa buat subscribe, like, share dan komen
apabila video ini sangat bermanfaat buat kalian. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.